Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam sesi kajian tasawuf falsafi. Pada kesempatan ini kita akan membahas dan mendiskusikan satu konsep tasawuf falsafi yang populer dengan istilah Nur Muhammad, atau nanti dikembangkan oleh Syekh Abdul Karim Al-Jili dengan konsep insan kamil. Pada kesempatan ini ada hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, bahwa tasawuf falsafi berbeda sekali dengan konsep tasawuf akhlaki atau yang juga dikenal dengan istilah tasawuf amali. Jika orientasi tasawuf amali atau akhlaki lebih pada aspek pengalaman spiritual dari olah batin, riyadhah, tirakat, berusaha untuk membersihkan jiwa, membersihkan nafsu, mensucikan diri dari hal-hal perbuatan buruk dengan konsep takhalli, tahalli, dan tajalli, lebih pada sifatnya praktek amaliyah keberagamaan kita atau amaliyah keagamaan kita, berusaha sabar dalam menerima musibah, syukur ketika mendapatkan nikmat, merasa fakir di hadapan Allah, dan sekian proses maqamat dan ahwal. Maka tasawuf falsafi agak berbeda dengan perilaku dari amaliyah tasawuf akhlaki. Perbedaannya bukan pada level amaliyah atau praktek kesufian para sufi saat itu, tapi lebih pada upaya penalaran atas pengalaman sufistik yang dialami oleh para sufi-sufi saat itu. Tasawuf falsafi, kalau kita lebih intens melihat dari sejarahnya, berangkat dari pengalaman spiritual yang diekspresikan dengan berbagai istilah-istilah yang tidak mudah dipahami secara letterlek atau secara tekstual, sebagaimana ekspresi Halaj ketika mengekspresikan dirinya sebagai Anal Haq, ekspresinya Syekh Abu Yazid Bustami ketika mengekspresikannya dengan mengatakan subhani ma'adhama sya'ni, yang kemudian istilah dalam tasawuf dikenal dengan istilah syatohat, atau ucapan perkataan yang kelihatan rancu dan tidak mudah dipahami secara tekstual. Dan pada kesempatan ini kita masuk pada tema tentang konsep Nur Muhammad, konsep yang populer dalam tradisi tasawuf dan juga populer dalam tradisi filsafat Islam. Konsep ini sudah ada sejak abad 3 Hijriyah. Di antara pencetus pertama yang mempopulerkan atau mengenalkan konsep Nur Muhammad adalah Syekh Sahal At-Tustari, yaitu guru dari Syekh Abu Mansur Al-Halaj yang populer dengan teori hululnya. Syekh Sahal At-Tustari mengatakan bahwa Allah menciptakan satu ciptaan pertama yang kita kenal dengan istilah Nur Muhammad. Beliau menggambarkan konsep Nur Muhammad melalui ayat Al-Quran dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172 yang kita populer dengan istilah perjumpaan kita dengan Tuhan pertama kali di alam arwah. Ketika itu Allah mengatakan kepada kita, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku Tuhan, bukankah aku Tuhanmu? Maka kita menjawab, wah iya, engkau adalah Tuhan kami. Kami saksikan bahwa engkau adalah Tuhan kami. Nah, dalam konteks inilah kemudian Syekh Sahal At-Tustari memberikan makna bahwa yang pertama kali dipanggil dan diminta persaksiannya adalah Nur Muhammad itu sendiri. Secara umum, pengertian Nur Muhammad diartikan sebagai, dalam catatan yang saya tulis, secara umum Nur Muhammad dipahami sebagai makhluk Allah yang paling awal, yang paling tinggi, yang paling mulia, dan yang paling utama. Bahkan dikatakan dalam satu riwayat hadis, Nur Muhammad adalah ciptaan pertama Allah sebelum menciptakan semesta ini. Ada satu istilah populer dalam tradisi tasawuf, laulaka lama khalaqtul aflak. Andaikan tanpa dirimu
wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan semesta dan cakrawala ini. Konsep ini populer dalam tradisi tasawuf dalam aspek falsafinya. Otomatis tidak mungkin dipraktikkan secara amaliyah karena ini adalah konsep nalar, konsep nadhari. Maka Nur Muhammad pada prinsipnya adalah cahaya Allah sendiri, tetapi bukan Allah itu sendiri. Nur Muhammad adalah makhluk yang pertama kali dicipta oleh Allah sejak zaman azali. Bahkan dikatakan menjadi penyebab utama adanya semesta ini. Kemudian kenapa dikatakan Nur Muhammad? Kenapa enggak Nur Adam yang secara sejarah membuktikan sebagai makhluk pertama atau manusia pertama diciptakan? Kenapa Nur Muhammad? Ini untuk menunjukkan bahwa posisi Rasulullah Muhammad SAW adalah makhluk yang paling dekat dan paling utama di sisi Allah. Tidak ada makhluk yang lainnya yang bisa menggantikan posisi kemuliaan Muhammad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konteks ini banyak istilah nanti yang kita dengar dalam konteks Nur Muhammad. Ada yang mengatakan sebagai Syajaratul Bayda. Ibnu Arabi mengaitkan Nur Muhammad dengan istilah Syajaratul Bayda. Syajaratul Bayda artinya adalah pohon yang bercahaya. Digambarkan bahwa kenapa syajarah biasanya menjadi simbol sebagai wujud pertama dari sekian dahan, sekian ranting, bahkan sekian bunga, bahkan sekian buah adalah awalnya berupa pohon itu sendiri. Pohon yang cerah, pohon yang bercahaya, dan dari cahaya itulah kemudian memancarkan ranting-ranting yang bercahaya, daun-daun yang bercahaya, buah-buah yang bercahaya. Dalam artian, barang siapa ingin menggapai cahaya-cahaya Allah, maka dia harus masuk dalam bagian dari pohon itu sendiri. Dan itu adalah Nur Muhammad yang kemudian identik dengan Nabi Agung Muhammad SAW. Dalam catatan yang saya tulis, orang biasanya iskal. Posisi kita tahu bahwa Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi terakhir, Rasul penutup, pamungkas, paripurna dari sekian Rasul. Tetapi sisi yang lain, Rasul Muhammad secara ruhaniyah, secara nur sudah dicipta pertama kali, bahkan sebelum ada semesta. Jadi kita gambarkan bahwa saya akan langsung mengutip dengan apa yang disampaikan oleh Jalaluddin Rumi sebagai bagian dari kiasan atau apa istilahnya contoh dari apa itu yang disebut dengan kenapa Muhammad yang secara person hadir terakhir sebagai utusannya Allah, secara individu hadir lahir di Mekah dari rahimnya Siti Aminah, kok dikatakan sebagai manusia pertama dalam wujud nurnya. Apakah ini ada pertentangan dalam konsep ini? Nah, dalam konteks inilah kita menyadari bahwa ada dimensi cara pandang lain terhadap pribadi Muhammad, bukan dalam artian person, tapi sebagai entitas wujudnya cahaya Tuhan, sebagai makhluk pertama yang kemudian menjadi bagian dari tajalli, pengejauhan tahan dan manifestasi adanya Tuhan di muka bumi ini. Jalaluddin Rumi pernah memberikan ilustrasi terhadap konsep Nur Muhammad dengan memberikan ilustrasi sebagaimana berikut. Memang secara lahiriah dan kasat mata, buah muncul dari ranting dan ranting muncul dari pohon. Tetapi secara hakiki justru rantinglah, bahkan pohonlah yang tumbuh karena buah tersebut. Karena kalau bukan karena buah, akankah seorang pekebun akan menanam pohon itu? Jadi yang secara kasat mata kita melihat bahwa proses lahirnya buah itu terakhir, tapi pada prinsipnya karena buah itulah mereka menanam pohon. Karena buah itulah kita menanam pohon. Jadi maka kalau kita kaitkan dengan hadis atau riwayat yang populer dalam tradisi sufi, laulaka itu seakan-akan Allah mengatakan tanpa dirimu, ketika mengatakan tanpa dirimu sudah ada diri itu sendiri. Dan diri itu adalah Nur Muhammad SAW. Maka tidak ada kemudian keiskalan lagi tentang adanya Nur Muhammad sebelum semesta. Di sisi yang lain, Nabi Muhammad lahir secara biologis, secara historis, tinggal di Madinah dan wafat di Madinah, itu adalah faktor yang lain.
Para ulama, para sufi, diantaranya adalah Syekh Ibnu Arabi, kemudian ada juga Syekh Abdul Karim Al-Jili dengan konsep insan kamil yang menjadi bagian dari pengembangan Nur Muhammad, memberikan pondasi-pondasi ayat dan hadis berkaitan dengan konsep Nur Muhammad ini. Yang pertama adalah ayat Al-Quran dari surat Al-Ma'idah ayat 15. Dalam potongan ayatnya, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang jelas. Nur, kalau kita melihat dalam tafsir At-Tabari, salah satu dalam penafsirannya mengatakan nur wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah menjadi tradisi populer yang dalam tradisi tafsir ada ayat yang mengindikasikan akan konsep penciptaan Nur Muhammad sebagai penciptaan awal, makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi surat An-Nur ayat 35 yang populer dan tidak asing dalam telinga kita. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Contoh dari cahayanya adalah al-mishkah dalam sebuah lentera dan lentera dalam sebuah kaca dan seterusnya. Surat An-Nur ayat 35 biasanya menjadi bagian dari pondasi ajaran filsafat cahaya atau hikmah isyraq. Hikmatul isyraq yang populer dan dikenakan oleh Imam Surawati Al-Maktul. Tapi sebelum itu ayat ini menjadi bagian dari pondasi bahwa ada konsep cahaya. Bahkan dalam tradisi Barzanji, tradisi Maulid, kita mendengar anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa kulli nur. Di sini kita bisa memahami bahwa tasawuf falsafi dalam konteks konsep Nur Muhammad adalah murni menjadi bagian dari tradisi filsafat Islam, tradisi kesufian yang mendalami konsep wujud Muhammad dalam bentuk manifestasi keruhaniannya, bukan hanya sebagai wujud bentuk jasadiah Nabi Muhammad SAW. Ada satu lagi hadis yang populer dan kualitasnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Tarikh Kabirnya, juga Imam Ahmad, juga Imam Tirmidzi. Ketika satu saat Rasul ditanya oleh salah satu sahabat, sejak kapan kau dijadikan nabi wahai Rasulullah? Sejak kapan kau menjadi nabi wahai Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, wa adamu bainar ruh wal jasad, yaitu ketika Adam masih dalam kondisi antara ruhnya dan jasadnya. Ini menunjukkan bahwa secara lahiriah Rasul memang lahir terakhir sebagai bagian dari nabi yang diutus terakhir, tetapi secara ruhaniah Rasul adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah. Konsep ini kemudian nanti dalam diskusi yang seterusnya akan dikembangkan oleh Muhyiddin Ibnu Arabi dalam konsep Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah. Juga dikembangkan oleh Syekh Abdul Karim Al-Jili dalam kitab Insanul Kamil. Dan yang menjadi bagian penting dalam konsep Nur Muhammad adalah pertama, bahwa konsep Nur Muhammad bukan melihat person. Penamaan Nur Muhammad hanya penamaan sebagai bagian dari makhluk yang utama, makhluk yang pertama, akal yang pertama yang Allah ciptakan sebelum menciptakan yang lain. Disematkannya kata Muhammad dalam Nur ini menjadi bukti bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling dikasihi dan menjadi kekasih utama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi yang lain, bahwa siapapun yang kemudian kita bisa belajar dari ini dan bisa memahaminya melalui firman Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, jika kalian ngaku mau mencintai Allah, ikutilah aku Muhammad, maka sungguh Allah akan mencintaimu. Ini menjadi bukti bahwa siapapun orang bisa mendapatkan Nur Muhammad. Siapapun orang bisa merasakan Nur Muhammad tatkala mereka mau mengikuti dan meneladani jejak kehidupan, sunnah-sunnah dan perilaku mulia dari Rasulullah Muhammad SAW. Ini kiranya mungkin pengantar dalam diskusi konsep Nur Muhammad, dan selanjutnya nanti kita akan diskusikan dalam tema-tema yang lainnya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.